Apa hukumnya mengusap wajah setelah sholat dan setelah berdoa? Apa hukumnya bersalaman setelah sholat? Semuanya nggak pernah ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak ada tuntunan Nabi SAW setelah salam mengusap wajah. Itu nggak ada dalilnya. Satu pun nggak ada hadisnya. Jadi nggak ada, sama dengan habis berdoa usap wajah. Nggak ada, ini cuma tradisi kita saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian pihak yang menganggap dan menuduh amalan mengusapkan tangan ke wajah setelah berdoa itu merupakan amalan yang bid'ah. Katanya demikian. Kemudian karena bid'ah, maka kemudian amaliyah ini dilarang dan diharamkan. Benarkah demikian? Mari kita bahas permasalahan ini secara ilmiah. Dalam masalah mengusapkan tangan setelah berdoa itu ada beberapa hadis. Di sini saya mengumpulkan 3 hadis. Ya mungkin ada hadis lain ya, tapi yang kita kumpulkan ada 3. Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam Sunan beliau dari As-Sa'ib bin Yazid, dari bapaknya radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza da'a yadayhi idza da'a farafa'a yadayhi masha wajhahu bi yadayhi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berdoa, beliau mengangkat kedua tangannya dan mengusapkan ke wajahnya setelah selesai. Ini hadis pertama. Hadis ini secara riwayat memang ada kelemahan. Ada 2 orang rawi, namanya pertama Hafiz bin Hisham bin Utbah. Ya, beliau ini majhul, ya. Yang kedua Ibnu Lahiyah, dan beliau ini lemah. Jadi hadis ini kesimpulannya lemah secara riwayat. Kemudian hadis yang kedua datang dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasru atau la tasturu al-judur man nadhara fi kitabi akhi bi ghairi idnihi fa innama yanzuru finnar sallallahu bi butuni akuffikum wa la tas'aluhu bi dhuhuriha fa idza faraqtum famsahu biha wujuhakum. Yang artinya, janganlah kalian menutupi tembok-tembok dengan kain kalian. Ya, la tasturu al-judur. Janganlah kalian menutupi tembok-tembok dengan kain kalian. Barang siapa yang melihat tulisan saudaranya tanpa seizinnya, maka sesungguhnya ia telah melihat kepada neraka. Mintalah kepada Allah dengan menengadahkan telapak tanganmu, dan jangan meminta dengan belakang telapak tangan. Dan apabila kalian telah selesai, maka usaplah muka kalian dengan keduanya, dengan kedua telapak tangan. Jadi di sini stressingnya di kalimat terakhir, yaitu fa idza faragtum famsahu biha wujuhakum. Hadis ini menyatakan bahwa fa idza faragtum, apabila kalian sudah selesai dari berdoa, famsahu biha, maka usaplah dengan kedua telapak tanganmu itu wujuhakum, wajah-wajah kalian. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud dalam Sunan beliau rahimahullah. Hadis ini secara sanad ya juga ada kelemahan karena ada rawi yang namanya Muhammad bin Ka'ab al-Qurtubi. Oleh karena itu di sini hadis ini secara riwayat lemah. Hadis ketiga datang dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW disebutkan di situ oleh Umar bin Khattab. Beliau rahimahullah atau radhiyallahu anhu mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a yadayhi fi du'a lam yahuttahuma hatta yamsaha bihima wajha. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa apabila mengangkat kedua tangannya dalam sebuah doa, maka beliau tidak menurunkan keduanya hingga mengusap mukanya dengan keduanya, dengan kedua telapak tangan beliau. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi dalam Sunan beliau, dan hadis ini sanadnya juga ada kelemahan. Ya, ada seorang rawi yang namanya Hamad bin Isa al-Juhani, dan beliau itu adalah dhaif, beliau itu lemah. Ya, lemah,
dan selain itu beliau bertafarrud bersendiri dalam meriwayatkannya. Baik, sudah kita sebutkan tadi hadis-hadis tentang mengusap wajah dengan kedua telapak tangan setelah selesai berdoa. Dan sudah kita ketahui, sudah kita sampaikan bahwa secara riwayat hadis-hadis itu secara bersendiri ada kelemahan dan kelemahan. Namun jamaah sekalian, bahwa hadis yang lemah itu ketika dikumpulkan jalan-jalannya, maka bisa jadi akan naik kepada derajat hasan li ghairihi. Dan ternyata hadis-hadis yang sudah kita sebutkan tadi, kalau dikumpulkan jalan-jalannya, ya, yang awalnya lemah itu naik ke derajat hasan li ghairihi, sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita. Di antara yang menghasankan hadis di atas itu adalah Al-Hafidhu Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, pengarang Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Beliau di dalam kitab Bulughul Maram halaman halaman 464 ya, atau mungkin bisa dicek di sana nanti di Bulughul Maram. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, Al-Hafidhu Ibnu Hajar, walahu syawahidu minha hadithu Ibnu Abbasin inda Abi Dawuda wa majmu'uha yaqtadi anau hadithun hasan. Hadis di atas memiliki syawahid, penguat, di antaranya itu hadis Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Nah, kalau dikumpulkan semua riwayat jalan-jalan hadis ini, itu mengandung hukum bahwasanya hadis itu merupakan hadis yang hasan, hadis yang baik, hadis yang hasan li ghairihi, yang bisa dipakai untuk berhujah dan berdalil. Hadis ini berarti sudah ada yang menghasankan. Siapa? Imam besar ahli hadis, pakar hadis, yakni Imam Al-Hafidhu Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Seandainya beliau saja sudah cukup, karena ini sudah pakarnya yang berbicara. Nah, ternyata hadis ini tidak hanya dihasankan oleh Imam Ibnu Hajar, ada ulama-ulama lain seperti misalkan Imam Asyuti rahimahullah, ada Imam Al-Munawi rahimahullah, dan selain mereka. Sehingga ini sudah sangat cukup sekali. Seandainya 3 nama ini pun sudah sangat cukup. Bahkan seandainya satu ulama saja seperti level kaliber Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu sudah cukup, apalagi di sini ada 3 atau bahkan lebih, ya, bahkan lebih. Nah, hadis ini andai pun lemah pun sebenarnya bisa diamalkan, karena hadis ini masuk dalam bab fadhailul a'mal yang menurut mayoritas ulama, jumhur ulama, itu boleh diamalkan. Hadis lemah yang kelemahannya ringan itu boleh diamalkan dalam fadhailul a'mal. Ya, bisa dicek pernyataan ini, keterangan ini dalam Mirqah Al-Mafatih karya Imam Mula Ali Qari jilid 4 halaman 1532. Oleh karena itu hadis ini itu diamalkan dan menjadi pendapat mayoritas ulama, jumhur ulama. Jadi hampir semua ulama itu berpendapat dianjurkan, disunahkan untuk mengusap muka ketika selesai berdoa dengan 2 telapak tangan. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini kesepakatan 4 madhab, ya, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Salah satu ulama madhab Syafi'i yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab At-Tahqiq mengatakan, At-Tahqiq halaman 219, beliau menyatakan, wa yundabu raf'ul yadaini fi kulli du'ain kharija sholati thumma mashu wajhi bihima. Dan dianjurkan untuk mengangkat kedua telapak tangan di dalam setiap doa di luar sholat, kemudian setelah selesai dianjurkan untuk mengusap wajahnya dengan keduanya, wajah orang yang berdoa itu. Ini pernyataan Imam Nawawi sebagai ulama madhab Syafi'i. Dan juga beliau tegaskan juga dalam kitab Al-Adhkar, ya, Al-Adhkar karya Imam Nawawi juga menyebutkan hal ini, menegaskan anjuran ini di halaman 398. Jadi saya ulangi bahwasanya anjuran mengusap wajah setelah berdoa itu merupakan pendapat
mayoritas ulama, bahkan 4 madhab sekaligus, termasuk di dalamnya madhab Imam Asy-Syafi'i. Supaya lebih mantap lagi, ya, pendapat ini yang menganjurkan untuk mengusap kedua telapak tangan ketika berdoa itu juga merupakan pendapat dari sebagian ulama-ulama salafi, ya. Jadi teman-teman salafi yang mungkin ya termasuk orang yang begitu keras dalam masalah ini, membid'ahkan, mengharamkan, melarang mengamalkan ini, bagaimana ternyata ulama-ulama, maaf ya, ulama-ulama kalian sendiri itu menganjurkan juga, ya. Siapa di antara mereka adalah Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Itu bisa dilihat di Fatawa Nur ala Darb jilid 9 halaman 165. Kemudian juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu dalam Majmu' Fatawa jilid 14 halaman 100. Jadi beliau berdua ini juga sepakat dengan sesuai pendapatnya dengan pendapat mayoritas ulama, ya, jumhur ulama atau 4 madhab yang menganjurkan untuk mengusap kedua atau wajah dengan kedua telapak tangan setelah selesai berdoa. Nah, sekarang jadi masalah siapa yang diikuti oleh sebagian teman-teman ini, ya, yang membid'ahkan, mengharamkan dan seterusnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.